Pembangunan kawasan Situ Gede Kota Tasikmalaya merupakan proyek strategis pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pembangunan dengan skema penataan dan revitalisasi tersebut nantinya lebih terproyeksi ke potensi wisata yang bernilai ekonomi untuk masyarakat. Saat ini pembangunan tahap pertama sudah mencapai sekitar 15%. Berikut petikan wawancara berita online dengan Haji Elvan Robiana STMT selaku Kepala UPTD PSDA Wilayah Sungai Ciwulan Cilaki. Progres pekerjaan revitalisasi Situ Gede di Kota Tasikmalaya baru saja mungkin kemarin kita pun monep bersama-sama dengan rekan-rekan teman-teman juga semua tim selalu memonitoring sampai katakanlah jam kerja itu dari pagi sampai malam. Artinya profesionalisme pekerjaan baik pun dari tingkat jajaran penyedia beserta direksi juga pengawasan juga tim di lapangan secara kontinu bekerja terus untuk mencapai progres yang paling terbaik seperti itu. Alhamdulillah secara proporsional, secara persentase kita mendapatkan deviasi positif di minggu ke-7. Dan mungkin akselerasi selanjutnya di bulan ke depan tentu ada penaikan suatu progres untuk peningkatan fisik di lapangan. Kita terakhir monep kemarin itu mendapatkan plus hampir kurang lebih 5% ya dari rencana. Sekitar mungkin rencana di minggu ke depan yang 15% berarti ya ada plus positif deviasi. Dan itu pun kawan-kawan kita, teman-teman kita baik dari penyedia, konsultan maupun dari UPTD melihat secara langsung bahwa pekerjaan di malam hari pun mereka tetap terus bekerja ya. Dengan penambahan juga personil dan penambahan jam kerja. Itu sebetulnya dari inisiasi dari pihak penyedia seperti itu. Dan kita pun segi aspek volume, kualitas pekerjaan kita monitor dan alhamdulillah selalu tiap minggu pun kita ada satu rapat koordinasi bersama PD dengan penyedia dan konsultan supervisi. Kadang minggu pertama atau setiap minggunya per 2 minggu di UPTD, minggu selanjutnya di lokasi on the spot. Dan kita pun dengan teman-teman sudah berbagi tugas selalu memantau perharinya pun kegiatan yang ada di lapangan. Seperti itu. Jokowi untuk progres di minggu ke-7 ya. Rencananya sekitar plus perkiraan gitu ya di 10%, ternyata ada pencapaian ke 15% dari minggu ke-7. Harapan kita malah lebih cepat itu lebih baik ya Pak. Selain dari tidak merubah dari kualitas pekerjaan dan volume pekerjaan, tentu kita targetkan kalau dalam masa pelaksanaan itu jatuhnya di pertengahan Desember ya. Tapi kita harapkan malah awal Desember pun ataupun akhir November pun mudah-mudahan capaian di angka 100% harapan kita. Makanya kami dari UPTD Ciwulan Cilaki beserta jajaran juga pihak rekanan penyedia juga pihak konsultan supervisi selalu kita memonitoring dan harapan kita dengan penambahan jumlah pekerja, penambahan jam kerja itu capaian lebih cepat tentunya waktunya. Ya, kita juga katakanlah memapping ya Pak dari bobot suatu pekerjaan, dari mulai pekerjaan persiapan, pekerjaan inti, pekerjaan pendukung. Nah, kita lebih kepada sama semuanya setiap bobot pekerjaan, cuman ada bobot pekerjaan yang katakanlah menjadi prioritas dengan bobot terbesar, kita fokus juga di situ. Artinya dengan tadi yang disebutkan penambahan jumlah pekerja dan penambahan waktu bekerja gitu ya. Simultan ya Pak. Seluruh pekerjaan tidak dikesampingkan, baik pun pekerjaan kecil maupun pekerjaan besar. Artinya kontinuitas kita tetap terus terapkan. Artinya pekerjaan itu progres berjalan setiap masing-masing item bobot pekerjaan gitu ya. Dan tentu proporsi pembagiannya pada porsi bobot yang terbesar, disitulah penambahan jam kerja dan penambahan personil pekerja. Karena bentuk konstruksi ya mulai dari tahapan fondasi, penggalian, dan boleh nanti mudah-mudahan percepatan dengan penambahan nanti besi WF ke depannya itu capaian progres akan melonjak juga sepertinya itu. Saya tahu pekerjaan holding ya sebetulnya prinsipnya yang ada di konsep kita tidak ada ya pada prinsipnya ya bahwa pekerjaan itu tidak ada kekosongan waktu gitu ya. Malah saya juga memantau juga secara langsung maupun kepada teman-teman juga
kadang Sabtu Minggu pun dia terus bekerja gitu ya. Pekerjaan-pekerjaan holding artinya bukan holding, mungkin ada pembahasan barangkali ya. Pekerjaan pembahasan karena sudah mulai dari awal penandatangan kontrak kita survei dengan mutual check ya. Mutual check ini disesuaikan dengan desain awal, dengan desain yang ada di lapangan, kita sesuaikan dengan peruntukannya. Tentu tidak merubah dari nilai angka rupiah, tetapi ada mungkin tambah kurang volume. Tapi pada prinsipnya angka finalisasi tetap tidak ada tambah ataupun tidak ada kekurangan sesuai dengan peruntukannya. Dan harapan kita di tahap 1 ini mudah-mudahan ini memang mengcover apa yang menjadi target kita, dan mungkin mudah-mudahan juga di tahap 2 pekerjaan lanjutan ini akan masuk di tahap 2 juga kelanjutannya gitu ya. Walaupun sebetulnya harapan Situ Gede dengan konsep yang sudah direncanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan ada animasi videonya itu akan seperti itu lah kurang lebih. Malah saya menyarankan harapan kita lebih bagus dari animasi seperti halnya. Tahap pertama kita pembangunan kios, pembangunan katakanlah signatur, gerbang pejalan kaki dan lain-lainnya, karena yang bersifat arsitektural ini banyak item Pak gitu ya, banyak item yang harus dikerjakan atau dilaksanakan. Nah seiring dengan nanti tahap kedua, nah ini mungkin perkiraan kedepannya kurang lebih akan banyak pekerjaan-pekerjaan yang lanjutan. Artinya lanjutan bukan berarti tidak selesai ya Pak, tahap selanjutnya intinya seperti itu. Secara total global misalkan dengan membutuhkan perkiraan rencana di angka kurang lebih 40 miliar lebih ya dalam desain ya, kita baru tahap pertama ini dengan penganggaran yang kita dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Situ Gede ya. Yang disebutkan tadi bahwa memang namanya bangunan tentu ada bangunan bottom di bawah, middle di tengah, dan bangunan atas yang tentu secara konstruksi itu memang harus sesuai dengan kualitas, mutu, sesuai dengan volume, dan sesuai dengan tepat waktu. Tiga hal itu. Dan tentu karena pekerjaan arsitektural memang ini ada segi estetika. Nah ini yang memerlukan katakanlah keindahan dari mempercantik suatu bangunan. Ya harapan tentu saja saya secara pribadi dan secara institusi pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dinas Sumber Daya Air dan UPTD PSD wilayah Sungai Ciulan Cilaki mohon doa, restu dan dukungan dari semua pihak. Tentu saja ini akan berdampak terhadap kemanfaatan yang cukup baik dalam peningkatan ekonomi masyarakat sekitarnya. Tentu bukan hanya sebagai wisata alam, wisata budaya juga, dan wisata religius. Ini tiga hal yang nanti ada pada di Situ Gede, dan ini menjadi kebanggaan ikonik Kota Tasikmalaya bukan hanya di skup lokal daerah, tentu di tingkat provinsi maupun ya tingkat nasional. Harapan kita ke depan dengan adanya revitalisasi Situ Gede, manfaat secara pemulihan peningkatan ekonomi masyarakat, juga peningkatan secara destinasi wisata, ditambah dengan program-program pembangunan yang menjadikan nilai-nilai luhur budaya dari Kota Tasikmalaya secara kedepannya itu akan meningkat. Artinya mohon dukungannya, mohon doanya, dan kita sama-sama mendukung dari pembangunan revitalisasi Situ Gede. Mungkin itu aja Pak. Dari Kota Tasikmalaya, Tommy Riyadi, berita online melaporkan.